Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Misilia pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial. Halo semuanya, kelas 8. Ya, Miss harap kalian tetap semangat ya, sehat selalu dan tentunya selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Namun alangkah baiknya sebelum kita memulai mata pelajaran kali ini kita membacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, pada materi selanjutnya, materi PS kelas 8, silakan kalian buka buku paketnya halaman 136 tentang pengembangan ekonomi maritim dan agrikultur di Indonesia. Nah, pada materi sebelumnya kita telah mempelajari tentang perdagangan internasional atau perdagangan antar negara ya. Jadi ada kaitannya nih dengan materi kita kali ini, yaitu tentang ekonomi maritim di Indonesia. Karena kita bahwasanya ya tahu bahwa Indonesia itu sebagai negara kepulauan yang memiliki kekayaan alam dalam bidang kelautan atau maritim. Nah, jadi kekayaan maritim ini dapat kita olah untuk keperluan Indonesia, salah satunya dengan perdagangan internasional atau perdagangan antar negara. Nah, pengolahan maritim ini juga dapat memberikan keuntungan yang berkaitan dengan ekonomi maritim. Nah, apa saja sejarah awal dari perkembangan ekonomi maritim di Indonesia ya, dari masa sebelum penjajahan, kemudian pada masa penjajahan dan setelah masa kemerdekaan. Nah, kita bahas di materi kali ini. Nah, yang pertama ada sejarah ekonomi maritim di Indonesia pada masa sebelum penjajahan. Nah, jadi sejumlah kerajaan di Indonesia pernah menjalankan perekonomian maritim. Salah satunya kerajaan maritim terbesar adalah Sriwijaya pada abad ke-5. Nah, jadi kerajaan Sriwijaya ini yang sekarang itu Pulau Sumatera ya. Jadi kerajaan maritim yang memiliki armada laut yang sangat besar ya, menjadikan kota Palembang sebagai ibu kota. Nah, jadi Selat Malaka ya menjadi pintu gerbang perdagangan Sriwijaya itu dengan negara-negara lain. Ya, jadi contohnya dengan negara India dan juga negara-negara Tiongkok. Jadi Pulau Sumatera itu memang selat yang menjadi pintu gerbang awal dari kegiatan ekonomi perdagangan. Nah, Sriwijaya juga ini tentunya mampu memperdagangkan sejumlah komoditas ya, contohnya seperti di sini ada kamper, ada cendana, dan ada gaharu. Ya. Kemudian selanjutnya ada masa penjajahan. Nah, pada masa penjajahan, negara-negara Eropa ya seperti Portugis, Inggris, dan juga Belanda itu menguasai perekonomian maritim di wilayah Indonesia. Nah, jadi tujuannya apa sih negara Eropa ini untuk menguasai perekonomian maritim di Indonesia? Itu tentunya mencari dan menguasai rempah-rempah yang ada di wilayah Indonesia, karena Indonesia memiliki kekayaan rempah-rempah yang sangat luas ya, yang sangat banyak. Nah, contohnya seperti negara Portugis dulu sempat menguasai Maluku ya pada abad ke-16 dan memperjualbelikan rempah-rempahnya ya, seperti lada contohnya rempah-rempahnya. Kemudian negara Inggris pun sempat membangun jalur perdagangan dengan daerah Batavia dan juga Ambon di Indonesia. Nah, sedangkan negara Belanda itu hampir semua menguasai berbagai wilayah di Indonesia ya, termasuk perairannya juga itu dikuasai oleh negara Belanda. Nah, kemudian selanjutnya ada di masa kemerdekaan. Nah, tentunya setelah kemerdekaan Indonesia ya, ini salah satu tonggak penting ekonomi maritim di Indonesia itu terjadi pada tahun 1957 ya, yang dideklarasikan oleh Deklarasi Wawasan Nusantara atau Deklarasi Juanda. Nah,
Indonesia menyatakan bahwa Laut Indonesia merupakan bagian tak terpisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, ini pada zaman Presiden Soekarno. Ya, jadi salah satu tonggak awalnya itu pada Presiden Soekarno, ya, presiden pertama kita. Nah, tentunya dari masa presiden, ya, Presiden Soeharto, Presiden B.J. Habibie, Presiden Abdurrahman Wahid dan Megawati, kemudian Presiden SBY dan Presiden sekarang, ya, Jokowi, itu berbeda-beda dan juga terus mengganti nama tentang Kementerian Kemaritiman, ya, dari zaman presiden pertama sampai terakhir itu tentunya untuk mengembangkan kemaritiman, pengembangan ekonomi maritim di Indonesia. Nah, kemudian untuk selanjutnya ada potensi ekonomi maritim Indonesia. Nah, apa sih faktor penyebab dari keanekaragaman hayati? Ya, di sini ada 4, ya, faktor penyebab keanekaragaman hayati yang dimiliki oleh Indonesia, ya. Ini sangat luar biasa. Indonesia itu memiliki potensi maritim yang sangat luar biasa, di mana Indonesia terdapat keanekaragaman hayati laut yang sangat berlimpah. Ya, karena bahwa kita tahu bahwasanya Indonesia memiliki di antara 2 benua dan juga 2 samudra, ya, 2 samudra Hindia dan juga samudra Pasifik. Kemudian batas dari benua itu benua Asia dan benua Australia. Nah, sangat-sangat luas kemaritiman Indonesia ini, keanekaragaman hayati yang sangat berlimpah. Nah, yang pertama faktornya adalah Indonesia terletak di sekitar garis khatulistiwa, ya, sehingga mendapat banyak cahaya matahari. Nah, kita negara Indonesia ini terletak di sekitar garis khatulistiwa, di mana kalau tumbuhan laut mikro itu sangat membutuhkan cahaya matahari, ya. Seperti tumbuhan mikro itu fitoplankton. Nah, jadi fitoplankton ini tumbuh lebih subur di wilayah dengan banyak cahaya matahari karena dasar dari awal dari rantai makanan ini yaitu adalah tumbuhan mikro seperti fitoplankton. Nah, fitoplankton ini kemudian akan dimakan oleh zooplankton. Nah, yang akan dimakan ikan kecil dan selanjutnya ikan kecil akan dimakan ikan besar. Nah, jadilah sebuah rantai makanan laut. Ya, kemudian yang kedua faktor dari penyebab keanekaragaman hayati laut di Indonesia, yang kedua ada Indonesia terdiri dari ribuan pulau, ya, pulau-pulau yang terpisah satu sama lain. Kemudian aneka ragam hayati yang unik dapat berkembang di pulau-pulau yang saling terpisah tersebut. Ya. Kemudian selanjutnya ada Indonesia memiliki banyak gunung. Nah, baik di darat maupun di dasar laut. Ya, gunung-gunung ini memuntahkan berbagai mineral penting dari perut bumi. Ya, aneka hayati laut hidup di sekitar pulau dengan gunung serta sekitar gunung-gunung berapi di dasar laut. Kemudian yang terakhir dari faktor penyebab keanekaragaman hayati yaitu ada Indonesia memiliki wilayah yang geologis tertentu. Indonesia merupakan pertemuan paparan Sunda dan paparan Sahul. Di antara kedua dataran tersebut terdapat laut-laut dangkal dan dalam. Nah, tentunya keempat dari faktor penyebab ini mendukung keanekaragaman hayati laut di Indonesia. Nah, mungkin cukup sekian, ya, pertemuan kita kali ini tentang pengembangan ekonomi maritim. Nah, nanti selanjutnya kita akan membahas tentang pengembangan ekonomi agrikultur di Indonesia. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Miss ucapkan mohon maaf juga apabila masih banyak kesalahan, ya. Dan Miss akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.